Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku sekalian? Kita bertemu kembali di Asik Belajar Matematika. Hari ini kita akan belajar kembali tentang bangun ruang, khususnya pada materi volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik selanjutnya. Jadi baik anak-anak hebatku sekalian, pada pertemuan kita kali ini yang pertama, kita akan membahas tentang volume gabungan dari bangun ruang. Jadi untuk menentukan volume gabungan dari bangun ruang, dapat dilakukan dengan cara menguraikannya menjadi beberapa bentuk bangun ruang yang lebih sederhana dan lebih mudah dihitung volumenya. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan volume gabungan bangun ruang di samping. Perhatikan gambar. Bangun ruang berbentuk balok dan kubus. Ditanya, berapakah volume gabungan bangun ruang tersebut? Untuk soal tersebut, penyelesaian yang pertama, kita uraikan masing-masing dari bangun ruang yang menyusunnya, yaitu kubus dan balok. Untuk rumus kubus sendiri, V sama dengan sisi pangkat 3 atau S pangkat 3. Kemudian balok, V sama dengan panjang kali lebar dan kali tinggi. Jadi, kita dapat menentukan volume gabungan luas permukaan bangun di atas, yaitu V kubus atau volume kubus ditambah V balok atau volume balok. Maka volume gabungan sama dengan sisi pangkat 3 atau S kali S kali S ditambah panjang kali lebar dikali tinggi. Kita masukkan nilainya. Jadi volume gabungan sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 ditambah 12 dikali 5 dikali 5. Maka volume gabungan sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 ditambah 12 kali 5 dikali 5 sama dengan 300. Jadi volume gabungan bangun ruang tersebut adalah 425 cm3. Jadi kita dapati untuk yang pertama, contoh soal berkaitan dengan volume gabungan bangun ruang. Baik anak-anak hebatku sekalian, berikutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukan volume gabungan bangun ruang di bawah ini. Perhatikan gambar berikut. Sebuah gambar berbentuk tabung dan kerucut, atau gabungan bangun ruang berbentuk tabung dan kerucut. Perhatikan, dengan diameter 14 cm, tinggi tabung 14 cm, dan tinggi dari alas tabung pada titik puncak kerucut adalah 29 cm. Maka kita diminta untuk menentukan gabungan volume bangun ruang tersebut. Penyelesaiannya, kita masuki rumus volume gabungan sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Perhatikan gambar tabung berikut ini, di mana rumus tabung V sama dengan pi kali R kuadrat dikali tinggi, di mana diketahui D atau diameter sama dengan 14 cm dan tinggi 14 cm, maka bisa kita tentukan nilai R sama dengan D per 2, maka R sama dengan 14 per 2 sama dengan 7 cm. Kemudian kita masuki rumus menentukan volume dari bangun ruang berbentuk tabung. V sama dengan pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nilai pi yang kita gunakan adalah 22 per 7 dikali 7 kuadrat nilai R dikali 14. Maka bisa kita sederhanakan kembali. 22 per 7 kali 49 dikali 14, di mana 49 bisa dibagi 7 sama dengan 7. Jadi 22 dikali 7 dikali 14 sama dengan 2156 cm3. Jadi anak-anakku sekalian, kita dapati volume bangun ruang yang pertama untuk bangun ruang berbentuk tabung sebesar 2156 cm3. Berikutnya, volume bangun ruang penyusun lainnya berbentuk kerucut, di mana rumus kerucut sepertiga dikali volume tabung atau sepertiga dikali pi kali R kuadrat dikali tinggi, di mana tinggi dari dasar
sampai dengan titik puncak kerucut adalah 29 cm. Untuk menentukan tinggi kerucut, maka kita kurangi dengan tinggi tabung sebesar 14 cm, maka kita dapati tinggi kerucut sama dengan 15 cm. Kemudian R yang diketahui sama, yaitu sama dengan 7 cm. Kita masuki rumusnya, sepertiga dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Sepertiga dikali pi diganti dengan 22/7 dikali 7 kuadrat nilai R dikali tinggi 15. Maka V sama dengan sepertiga dikali 22/7, 7 kuadrat sama dengan 49 dikali 15. Nilai tersebut bisa kita sederhanakan kembali, di mana 15 bisa dibagi 3 sama dengan 5, dan 49 bisa dibagi 7 sama dengan 7. Maka nilai total 1 dikali 22 dikali 7 dikali 5 sama dengan 770 cm3. Jadi kita dapati nilai volume dari bangun kerucut adalah sebesar 770 cm3. Baik, kemudian kita masuki pada volume gabungan dari kedua bangun ruangan tersebut, yaitu volume tabung ditambah volume kerucut, jadi 2156 cm3 ditambah 770 cm3, maka volume gabungannya adalah 2926 cm3. Jadi volume gabungan dari bangun ruang tersebut di atas sebesar 2926 cm3. Jadi baik anak-anak hebatku sekalian, itu tadi contoh berkaitan dengan cara menentukan volume bangun ruang atau volume gabungan dari bangun ruang. Berikutnya kita masuk pada luas permukaan gabungan dari bangun ruang. Jadi baik anak-anak hebatku sekalian, berikutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu luas permukaan gabungan bangun ruang. Jadi luas permukaan bangun ruang sama dengan jumlah luas seluruh sisi yang membatasi gabungan bangun ruang tersebut. Kemudian, untuk menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang, kita perlu menentukan terlebih dulu bangun ruang yang menyusunnya. Kemudian, menentukan luas permukaan dari setiap bangun dengan tidak menghitung luas sisi yang saling berimpit. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, khusus luas permukaan gabungan bangun ruang tidak menghitung luas sisi yang saling berimpit. Jadi baik anak-anakku sekalian, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan luas permukaan gabungan bangun ruang di samping. Perhatikan gambar. Sebuah gambar berbentuk kubus dan bangun ruang penyusunnya berbentuk limas, di mana tiap sisi kubus memiliki panjang atau sisinya sebesar 24 cm. Kemudian, sisi tegak dari bangun limas sebesar 16 cm atau tinggi segitiga limas sebesar 16 cm. Maka kita diminta untuk menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Jadi untuk luas permukaan gabungan ruang, rumusnya luas permukaan dari bangun ruang berbentuk kubus ditambah luas permukaan dari bangun ruang berbentuk limas. Perlu Bapak ingatkan sekali lagi bahwa khusus luas permukaan bangun ruang atau gabungan bangun ruang, sisi atas kubus berimpit dengan alas limas, maka sisi tersebut tidak dihitung luasnya. Dari soal tersebut, kita akan uraikan satu persatu bangun tersebut. Yang pertama, khusus bangun kubus, luas permukaan dari kubus memiliki rumus sama dengan 6 dikali R pangkat 2 atau rusuh pangkat 2. Dari rumus tersebut, dikarenakan sisi alas penutup dari kubus tidak dihitung karena berimpit dengan alas limas, maka untuk soal tersebut di atas, luas permukaan tanpa alas tutup dari sebuah kubus tersebut sama dengan 5 dikali R kuadrat. Ini khusus luas permukaan kubus tanpa tutup atau tanpa alas tutup. Kita masukkan nilainya 5 dikali 24 cm dikali 24 cm. Maka kita dapati luas permukaan kubus tanpa tutup atau tanpa alas tutup sama dengan 2880 cm2. Jadi itu anak-anak hebatku sekalian, untuk bangun ruang penyusunan berikutnya kita akan menentukan luas permukaan dari bangun ruang berbentuk limas.
Perhatikan gambar berikut dengan tinggi segitiga dari limas adalah 16 cm. Luas permukaan dari bangun limas memiliki rumus luas alas ditambah luas selimut. Karena luas alas berimpit dengan sisi penutup dari bangun berbentuk kubus, maka luas alasnya tidak dihitung. Sehingga untuk kasus soal ini, luas permukaan limas tanpa alas bawah atau tanpa alas sama dengan luas selimut. Jadi luas permukaan limas tanpa alas 4 dikali luas segitiga. Sehingga 4 dikali luas segitiga setengah dikali alas 24 cm dikali tingginya atau selimutnya 16 cm. Sehingga kita peroleh atau kita sederhanakan nilai tersebut. 4 bisa dibagi dengan 2 sama dengan 2. Sehingga kita dapati luas permukaan limas tanpa alas 2 dikali 1 dikali 24 cm dikali 16 cm adalah 768 cm kuadrat. Jadi itu anak-anakku sekalian, untuk dua luas permukaan bangun sudah kita dapati, sehingga kita masuk pada luas permukaan gabungan dari kedua bangun tersebut, di mana luas permukaan kubus tanpa alas dan luas permukaan limas juga tanpa alas. Sehingga kita dapati 2880 cm kuadrat ditambah 768 cm kuadrat. Luas permukaan gabungan dari kedua bangun ruang tersebut adalah 3648 cm kuadrat. Jadi luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut di atas adalah 3648 cm kuadrat. Jadi baik anak-anak hebatku sekalian, itu tadi berkaitan dengan contoh pertama yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan dari bangun ruang. Berikutnya perhatikan, kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan luas permukaan gabungan bangun ruang di bawah ini. Bangun ruang berbentuk tabung dan setengah dari bola, di mana diketahui diameter dari tabung 14 cm, tinggi dari tabung 10 cm, maka ditentukan luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Jadi untuk luas permukaan gabungan dari kedua bangun ruang tersebut dapat ditulis dengan rumus luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan tabung ditambah setengah dari luas permukaan bola. Jadi baik anak-anak hebatku sekalian, kita akan uraikan satu persatu bangun ruang tersebut atau bangun ruang penyusunnya. Sekali lagi Bapak ingatkan kembali bahwa untuk luas permukaan bangun ruang atau gabungan bangun ruang, sisi atas kubus berimpit dengan alas limas, maka sisi tersebut tidak dihitung luasnya. Maka untuk bangun yang pertama, itu bangun ruang berbentuk tabung, memiliki rumus atau luas permukaan tabung yaitu 2 kali luas alas ditambah luas selimut, di mana dapat ditulis luas permukaan sama dengan 2 kali luas alasnya pi kali r kuadrat ditambah luas selimutnya 2 dikali pi dikali r dikali tinggi. Akan tetapi berkaitan dengan soal luas permukaan gabungan tersebut, di mana sisi atas tabung berimpit dengan sisi alas dari bola, maka tidak dihitung luasnya, sehingga salah satu luasnya tidak dihitung, maka luas permukaannya hanya akan ditulis 1 dikali luas alas ditambah luas selimut, atau 1 dikali pi dikali r kuadrat ditambah 2 dikali pi dikali r dikali tinggi. Kita masuk sesuai dengan soal, di mana D atau diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Maka untuk menentukan jari-jari atau R-nya, diameter dibagi 2, 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Baik anak-anakku sekalian, kemudian kita masuk luas permukaan tabung tanpa tutup, sehingga kita dapat peroleh rumusnya 1 kali pi kali r kuadrat atau pi dikali r kuadrat ditambah 2 dikali pi dikali r dikali tinggi. Kemudian kita masukkan nilainya. Pi yang kita gunakan adalah 22/7, maka luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan 22/7 dikali R7 kuadrat ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 dan dikali tinggi 10.
Maka luas permukaan tabung tanpa tutup 22 per 7, 7 kuadrat sama dengan 49 dikali 49 ditambah 2 kali 22 per 7 dikali 7 dikali 10. Dari soal tersebut bisa kita sederhanakan, 49 bisa dibagi dengan 7 menjadi 7. Kemudian 7 bisa kita sederhanakan dengan 7 menjadi 1. Maka 22 dikali 7 ditambah 2 kali 22 dikali 1 dikali 10. Maka kita peroleh 22 dikali 7 sama dengan 154. Ditambah 2 kali 22 dikali 1 dikali 10 sama dengan 440. Sehingga 154 ditambah 440, kita dapati luas permukaan tabung tanpa tutup 594 cm². Jadi itu anak-anak hebatku sekalian, untuk menentukan luas permukaan tabung tanpa tutup yang pertama. Kemudian kita akan menentukan bangun ruang penyusun lainnya, yaitu berbentuk setengah bola. Perhatikan gambar berikut. Gambar berbentuk setengah dari bola, di mana memiliki diameter 14 cm. Jadi rumus luas permukaan bola yaitu 4 dikali pi dikali r pangkat 2. Karena hanya berbentuk setengah bola, maka luas permukaan bola tanpa alas, jadi setengah dikali 4 dikali pi dikali r kuadrat. Kita dapati luas permukaan bola tanpa alas atau setengah bola tanpa alas sama dengan 2 dikali pi r kuadrat. Sehingga dapat kita masuki rumusnya, pi yang kita gunakan adalah 22 per 7. Jadi 2 dikali 22 per 7 dikali r 7 kuadrat sama dengan luas permukaan bola tanpa alas 2 dikali 22 per 7 dikali 49. Kita bisa sederhanakan 49 dibagi 7 sama dengan 7. Jadi 2 dikali 22 dikali 7 sama dengan 308 cm². Jadi kita dapati luas permukaan bola tanpa alas sebesar 308 cm². Kemudian kita masuk pada intinya, luas permukaan gabungan dari kedua bangun ruang tersebut, luas permukaan tabung tanpa tutup dan luas permukaan bola tanpa alas 594 cm² ditambah 308 cm², maka kita dapati 902 cm². Jadi luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut di atas adalah sebesar 902 cm². Jadi itu anak-anak hebatku sekalian, penjelasan berkaitan dengan cara menentukan atau menghitung volume gabungan dari bangun ruang dan luas permukaan gabungan dari bangun ruang. Berikut Bapak akan memberikan tugas untuk kalian untuk kita kerjakan masing-masing di rumah. Nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut maka tentukanlah volume gabungan dari bangun ruang pada bangun ruang di atas. Kemudian nomor 2, adik Udin mempunyai celengan seperti gambar berikut. Perhatikan gambar celengannya. Setelah diukur, tinggi celengan adalah 20 cm dan diameternya 14 cm. Berapa cm kubik volume celengan tersebut dan berapa cm² luas permukaan celengan tersebut. Jadi itu anak-anak hebatku sekalian, dikerjakan di rumah, dikerjakan masing-masing menggunakan proses. Perhatikan semua penjelasannya dari awal sampai terakhir agar bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Jangan lupa belajar ya, meskipun hanya dari rumah. Pertemuan kita selanjutnya nanti tentang teorema Pythagoras. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.